Rumahnya diwakafkan untuk rumah Quran. Betapa menyedihkan, mengenaskan, menyakitkan. Tapi kalau kita punya harta, bisa kita tolong agama Allah. Apakah ada orang mati bawa rumah? Saya tanya sekali lagi. Apakah ada orang mati bawa rumah? Enggak ada? Ada. Rumahnya diwakafkan untuk rumah Quran. Apakah ada orang mati bawa mobil? Ada. Rumahnya diwakafkan, mobilnya diwakafkan untuk mobil ambulan. Kami di Pekanbaru Riau, Yayasan Tabung Wakaf Umat, ada namanya wakaf mobil ambulan. Gratis, syaratnya 2, sakit, mati. Jadi kalau ada orang rumahnya banyak, bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi salah satunya diwakafkan untuk rumah Quran. Amin. Kalau ada orang mobilnya banyak, bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi salah satunya wakafkan untuk ambulan. Saya dapat kiriman video, ada orang yang bapaknya meninggal, enggak punya uang untuk sewa ambulan, diikat pakai ojek, dibawa ke liang lahat. Bapak ibu yang belum dapat kiriman, nanti saya kirim. Betapa menyedihkan, mengenaskan, menyakitkan. Tapi kalau kita punya harta, bisa kita tolong agama Allah. Uang yang dicari, ma'akalta yang kau makan busuk. 1 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam. 1 hari 3 kali makan, 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya Abdul Somad, biarpun kurus begini, sudah membusukkan 4 ton 500 kilo. Umur saya 45 tahun, walaupun kelihatannya seperti 25. 4 ton 500 kilo busuk. Tapi kalau kotoran ayam, kotoran kambing disiramkan ke tanaman, subur, indah, menghijau. Tapi kalau yang 4 ton 500 kilo tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati langsung. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, peci lapuk, batik lapuk, sorban lapuk, celana lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini orang-orangnya diberikan Allah kekayaan melimpah ruah. Kalau ada yang mobilnya mewah, mahal, tapi justru dengan mobil itu dia lupa sholat berjamaah, angkuh dan sombong buat maksiat, itu mobilnya bukan rahmat, tapi mobilnya Kalau ada orang yang rumahnya mewah, dengan rumah itu dia bangun sholat tahajud malam, dengan rumah itu dia undang jamaah baca Quran, rumah itu rahmat. Tapi kalau rumah itu hanya untuk angkuh dan sombong, tamu nggak pernah datang. Begitu tamu datang disediakan buah-buahan, ada jeruk, ada apel, ada pisang, semuanya nggak bisa dikunyah karena kaca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak mengharamkan harta. Harta justru bisa menolong orang ketika dia mati menghadap Allah. Idza mata ibnu Adam, dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada amal yang tetap mengalir. 1 di antara 3 amal yang mengalir adalah amal harta. Itulah dia shadaqatun. Jadi yang selama ini nggak semangat cari harta, ibu-ibu yang lihat suaminya cuman molor tidur sampai bangun jam 10 pagi, rezekinya sudah dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau. Ketika ditanya, kamu kok nggak kerja? Rezeki sudah dijamin Allah. Besok kalau ada suaminya gini, ibu jangan ngamuk, jangan marah. Kalau ada suami yang nggak mau kerja, ketika ditanya, kamu kok nggak kerja mas? Rezeki dijamin Allah. Diam aja, jangan marah. Nanti jam 1 dia nanya, makan siang kita udah siap? Jawab, dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Bangun subuh, ke masjid sholat berjamaah. Kenapa dikatakan orang yang sholat duha rezekinya lancar?
Karena kalau dia sholat duha pasti bangun pagi, pasti dia bersemangat bekerja. Kenapa orang yang baca surat Al-Waqiah dikatakan rezekinya lancar? Bukan baca surat Al-Waqiah langsung tidur. Karena Al-Waqiah itu cerita tentang kiamat. Orang yang cerita kiamat cerita mati. Idza waqa'atil waqiah. Kalau kiamat sudah terjadi, kalau dia tahu bahwa dia akan mati, dia persiapkan amal. Dan di antara amal yang mengalir sampai hari kiamat adalah amal harta, semen, batu bata, batu kerikil, keramik, karpet, atap, lampu. Siapa yang mewakafkan lampu ini luar biasa. Jam dindingnya mahal, luar biasa. Ada pula TV nyasar satu naik ke atas, luar biasa. Walaupun nggak hidup nggak apa-apa. Jamaah, karena belum masanya Pak Ustadz. Ini yang mewakafkan sound system, suara menggelegar luar biasa. Ini semua adalah dibeli dengan uang. Tapi uang ini bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada uang yang menyebabkan orang masuk neraka gara-gara uang pakai narkoba, gara-gara uang main game online, gara-gara uang main judi online, gara-gara uang main prostitusi online, gara-gara uang orang berzina. Maka pilihannya dua, alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh, jalannya ke kanan, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka mereka masuk neraka. Kita tinggal memilih jalan. Ini siang, orangnya sehat wal afiat, tidak di rumah sakit, tidak di ruang ICU. Dia milih antara ke diskotik, antara ke karaoke atau ke masjid. Dengan penuh kesadaran dia pilih masjid. Itulah orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Makanya kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin. Semuanya berharap supaya dapat. Maka dia katakan, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Bahasa Arabnya amin.